Kita semua tahu apa yang berlaku dekat Aceh. Dan tim kami AICT dah pun sampai pada dekat dalam Aceh, daerah. Tuan-tuan dan puan, kita nak buat masak-masak untuk bagi makan kepada Mas Banjir di sekitar ini, tuan-tuan dan puan. Orang kampung di sekitar Kami tempuh, ya. Ni kita nampak kampung sudah jadi sungai. Apa nama kampung dia? Kampung Alulimeng dan juga Salah Sirong dan juga Bebhak, ya. Jadi inilah kondisi dia. Jembatan pun putus, ya. Wahai saudaraku, kita nampak dekat sini semua sudah jadi sudah jadi. Dan masalah kesihatan kita pun sudah ada doktor dari Malaysia. Jangan lari. Jangan ambil alasan. Akhirnya Jakarta kata kita boleh masuk. Kita sangkutlah sekejap 6 jam di Sabak. Baik. Sekarang ni dia tak declare darurat. Dia tak declare darurat. Jadi bantuan nak masuk ni tak boleh bawa bantuan barangan mentah masuk ke Indonesia. Sebab itu kita bawa cash. Kalau kita bawa masuk bantuan pun tuan-tuan. Menteri Indonesia akhirnya minta maaf setelah kemarin bilang katanya bantuan Malaysia tak seberapa, banyak yang salah paham. Waduh, salah paham gimana Pak? Kalau sudah viral seperti ini baru minta maaf. Kenapa kemarin perkataannya nggak dijaga? Harusnya bantuan seberapa pun daripada negara tetangga kita ucapkan terima kasih. Bahkan Bapak Gubernur Aceh saja juga merasa terbantu atas bantuan daripada Malaysia, terutamanya relawan daripada Malaysia, kemudian tim medis daripada Malaysia. Dan kita juga apresiasi pihak daripada pemerintahan kita yang tengah begitu luar biasa menangani korban bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera. Kita apresiasi Pak, bukan kita meremehkan bantuan dari negara sendiri, tapi di sisi lain ketika ada negara tetangga kita yang memberikan bantuan, hendaklah kita ucapkan terima kasih seberapapun bantuan tersebut. Bahkan kita bisa melihat sendiri warga Malaysia sanggup langsung turun ke lapangan Pak, para relawan membawa beras bertonton. Bahkan kemarin bantuannya pun sempat tertahan ya, katanya 500 ton bantuan daripada Malaysia tertahan di pelabuhan karena terkait regulasi apalah peraturan lah gitulah. Dan itu juga menuai kritikan daripada netizen Pak. Hendaknya kalau bantuan misi kemanusiaan kenapa nggak dipermudah saja, kenapa harus ada aturan ini, harus ada aturan itu, sehingga kadang-kadang masyarakat ini merasa kurang puas hati. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera, mereka benar-benar memerlukan bantuan secepatnya Pak. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi pengajaran untuk kita ke depannya supaya tidak mengulangi perkataan yang kiranya tidak patut untuk diucapkan, yang dimana saudara-saudara kita daripada Malaysia, sahabatku semua, mungkin kalian bisa lihat sendiri, memberikan bantuan beras, pakaian, kemudian obat-obatan, bahkan mereka berdonasi kompak untuk memberikan sumbangan kepada sahabat-sahabat kita yang terdampak banjir musibah di Aceh. Dan berikut kita reaction videonya, yang dimana saya sangat kagum ya, sahabat-sahabat kita sanggup datang ke Aceh buat masak-masak besar, sampai-sampai mereka rela masuk ke pedalaman hingga memberikan bantuan sebegitu luar biasanya. Itu amat-amat sangat berharga bagi saudara-saudara kita ketika terdampak musibah banjir yang sebegitu luar biasanya. Bukan hanya makanan saja, tapi selimut, obat-obatan, semuanya juga diberikan kepada sahabat-sahabat kita yang terdampak banjir yang ada di Aceh, Sumatera. Bantuan daripada warga Malaysia, sahabatku semua. Negara tetangga kita ini begitu sangat peduli ketika Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Meskipun kadang-kadang di media sosial kita sering bergaduh, kita sering berselisih, tapi hakikatnya Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang sangat rukun. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Akhirnya Jakarta kata kita boleh masuk. Kita sangkutlah sekejap 6 jam di Sabak. Baik. Sekarang ni dia tak declare darurat. Dia tak declare darurat. Jadi bantuan nak masuk ni tak boleh bawa bantuan barangan mentah masuk ke Indonesia. Sebab itu kita bawa cash. Kalau kita bawa masuk bantuan pun tuan-tuan, ingat kalau saya katalah saya nak pergi bawa bantuan, dia jadi lagi rumit. Satu, di mana kita nak berlabuh. Bila nak berlabuh kita bawa dengan bantuan makanan ni semua, beras apa kita nak bawa daripada Malaysia, dia akan jadi costly. Membawa makanan tu pun dah berkos. Jadi tak timbul. Kerana satu, undang-undang teknikalnya Aceh tak diisytiharkan darurat. Kita tak dapatlah prioriti boleh bawa masuk makanan sesuka hati seperti dulu. Yang kedua, tak relevan lah kita bincang kita nak bawa beras daripada Malaysia.
Kemudian beras ni nak bawa dengan tongkang, dengan feri dah satu kos. Jadi relevan dia bawa tunai. Beli di pintu masuk daripada semalam dia orang cerita tu, Simpang 4 tu. Dia dah ada Simpang 4, laluannya hanya perlukan 6 jam je sampai ke Tamiang. Masuk daerah Aceh. Jadi kita beli di Indonesia. Satu adalah jumlah kos pengangkutan kita dapat pindah tu pada kos barang. Sebab Indonesia tak mengalami masalah kekurangan makanan di kawasan krisis. Makanan masih boleh dapat, cuma nak bawa masuk ke kawasan krisis je kita ada masalah kekurangan pengangkutan dan masalah kebanyakan laluan belum lagi dipulihkan. Kini laluan mula dipulihkan. Jadi relevannya kita tak perlu berkelahi dengan mengkritik kerajaan Indonesia dalam kes diaspora Indonesia. Itu mereka tangguhlah, mereka hal sama mereka. Tapi dengan kita Malaysia ni relevannya bawa tunai lah. Dan kita bagi. Dan dengan tunai ni pula, akhirnya kita boleh beli lebih banyak makanan. Berbanding kita nak packing beras kita. Kita nak sewa pula kenderaan laut. Kemudian seberang pula masuk pergi sampai ke Lok Semawe. Kemudian ambil lagi beberapa belas jam perjalanan untuk masuk ke Bandar Aceh. Sekarang tak perlu dah ada laluan baru. Dan kalau kita pergi ke sana, lebih mudah kita beli makanan di sana kerana satu adalah jenis makanannya. Kemudian kuisi makanannya. Dan kemudian kos yang kita nak guna untuk pengangkutan, kita pindah sepenuhnya pada makanan. Jadi apa yang perlu kita fikir tentang kos bukan makanan adalah dengan memikirkan kenderaannya untuk bawa. Berarti kalau kita mampu menyewa kenderaan yang lebih lasak, lebih jauh makanan boleh pergi. Kalau kita ada duit, sampai di Simpang 4 tu lah kita ada duit untuk mendapatkan lori 3 tan. Lebih banyak makanan kita dapat bawa pergi. Jadi relevan dia adalah kita tak perlu terlibat dalam pertengkaran yang kita tahu. Dia hanya memburukkan keadaan. Bantuan makanan dikenakan cukai. Saya fikir langsung pun tuan-tuan. Sebab jalan keluar dia adalah tidak menyertai pembalahan ni. Dengan menyertai jalan keluar yang relevan. Sampai di Aceh, beli barang, bawa masuk je. Kemudian kalau kita rasa duit kita ada, daripada kita habiskan kenderaan laut dan kita nak bertekak tentang cukai ni, sewa lori besar, kenderaan tu pacuan dia lebih baik dan lori tu boleh masuk ke kawasan yang lebih pedalaman. Kerana masalah yang lebih besar daripada Aceh. Semua orang sampai di garis hujung yang terdekat. Jadi kita tak boleh cari garis hujung yang terjauh. Kerana kalau mengikut pengalaman PU Rahmat, tak boleh sewa lori. Kerana kita lalu garis depannya pun orang dah serbu. Sebab kelaparan dah ada di garis depan. Bila kita masuk daripada pintu Simpang 4 Medan ni, kita masuk dah ada orang rebut. Menjadikan mereka terpaksa bawa kenderaan van bercermin gelap. Supaya mereka ni kelihatan seperti peninjau. Cuma bila sampai di lokasi, baru turunkan makanan. Tapi tak relevan lah. Kita pula nak lari pergi garis hujung yang mana kita kata tak dapat makanan dengan meninggal garis depan yang juga berkeperluan. Jadi strategi ni adalah kita serahkan. Lepas tu kita kata kita jangan terlibat pergi untuk agih makanan. Lebih sebaik kita pumping duit je kepada NGO yang ada sana. Kita pergi, kita kenal pasti. Okey, ini yang berada di garis depan. Ini yang berada di garis tengah. Ini yang masuk ke garis hujung. Kita pecah je 3 akaun tu dan mereka adalah NGO berdaftar. Kita kutip di Malaysia dan passing je pada akaun tu. Jadi groundwork mereka buat lebih efisien kerana mereka tahu keteraturan. Katalah saya sampai dengan PU Rahmat apa semua isi dalam lori. Kita tak faham geografi. Kawasan mana yang benar-benar dah 4 hari tak makan. Kawasan mana yang benar-benar dah berada dalam zon isu kekurangan gizi telah digezetkan kerana orang-orang Aceh bergerak, doktor-doktor Aceh, NGO Aceh bergerak. Ni dia bergerak tapi dia mungkin tiada makanan. Dia ada akses maklumat. Cuma dia tak cukup support makanan. Jadi kita main sistem support makanan je. Supaya barisan depan di kalangan NGO Aceh yang datang, NGO Indonesia yang datang daripada seluruh negara, dia dah akses lah. Sebab mereka tinggal di sana setiap hari. Jadi kita buat saja. Akses mereka yang berkualiti tinggi dari informasi geografi tu, kita support je dengan kewangan. Mereka beli barangan dan mereka dapat masuk. Jadi kalau kita masuk dalam keadaan... Masya Allah, terima kasih untuk warga Malaysia yang telah berdonasi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir musibah di Aceh dan Sumatera. Luar biasanya lagi saudara-saudara kita mengumpulkan donasi dan tidak membawa barang-barang apapun seperti beras, kemudian seperti barang-barang yang berat-berat karena itu suatu kos dan biaya cukup mahal dan masuknya pun juga susah. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita daripada Malaysia justru begitu membuat kita terkejut semua. Mengumpulkan donasi kemudian dibelanjakan di Indonesia untuk disumbangkan atau untuk dibagikan kepada para saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatera dengan kondisi keadaan yang dimana untuk dari segi transportasi sampai ke tempat tujuan itu juga agak sulit rumit, tapi tidak menyurutkan para sahabat-sahabat daripada Malaysia relawan datang langsung ke Aceh untuk memberikan bantuan
berupa makan makanan dan obat-obatan. Hendaknya kita terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia. Jangan sampai kita meremehkan bantuan sekecil apapun. Dan di sisi lain, Pak Gubernur Aceh pun juga sangat merasa terbantu ketika dapat bantuan daripada Malaysia dan juga tim medis daripada Malaysia, obat-obatan. Kita simak videonya. Dan masalah kesehatan kita pun sudah ada doktor dari Malaysia. Jangan lari, jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jawatan dia, ganti yang lain, apa salahnya? Kalau saya secara pribadi ya, melihat banjir dan longsor ini adalah tsunami jilid kedua. Jadi pun demikian 18 kabupaten yang dampak imbas banjir dan longsor. Di 4 kabupaten yang terparah ya. Jadi kita harapkan, kita himbau kepada semua masyarakat supaya agar tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada kita hikmahnya. Mengoptimalkan bantuan yang pertama sembako dulu, plus minyak, plus kebutuhan lain yang dianggap perlu. Kita sedang mengevakuasi. Dan masalah kesehatan kita pun sudah ada doktor dari Malaysia yang beroperasi untuk memulihkan masyarakat yang dampak daripada banjir tersebut. Alhamdulillah kita semalam kita sudah salurkan 2 truk. Ini termasuk saudara kita dari Sumatera Utara, namanya Bang Hakiat bin Abdullah, sudah menyalurkan 2 truk semalam. Dan alhamdulillah untuk saat ini mencukupi. Terima kasih Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kita nak buat masak-masak untuk bagi makan kepada Mas Banjir di sekitar ini. Tuan-tuan dan puan, orang kampung di sekitar Ulim nak masak sama-sama. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan, kita akan beli seekor kambing, 2 ekor lembu, dan diorang akan sembelih dekat sini. Kemudian malam ni kita akan masak sama-sama. Jom tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, ni lembu yang kita nak beli. Jadi siapa yang nak bersama-sama masih lagi boleh tuan-tuan dan puan, dia masih lagi dibuka. Jadi tuan-tuan boleh bersama. Okey, sebab kita masak sendiri, dan konsep kita masak adalah kita sembelih lembu. Okey, jadi 2 ekor lembu ni yang kita akan beli. Seekor kita beli yang besar sikit, satu lagi bajet kita masih lagi belum cukup. InsyaAllah kalau ada lagi tuan-tuan dan puan, konsep kita macam ni, orang kampung ni memang nak macam ni, dia akan masakkan. Hampir 1,500 orang akan dapat manfaat daripada masakan kita. Dan hari Jumaat dan juga hari Sabtu kita akan agihkan. Pak, saya beli sapinya 2 ekor dan seekor kambing ya. Saya wakil daripada keluarga kita di Malaysia, sama rumpun. Kita hadiahkan sapi ini, dagingnya dimasak dan diagihkan kepada korban-korban banjir kita, insyaAllah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kami tim Yayasan Amal buka dapur rakyat di kampung Tanjung Utara, Temniang, Aceh. Kami bersama ibu-ibu bergotong royong masak menu hari ini. Lebih kurang 300 beg yang akan diagihkan kepada masa-masa banjir. Untuk hari pertama kita melaksanakan dapur umum. Adapun kalau kita di Malaysia dipanggil dapur rakyat, untuk kita menyediakan makan tengah hari kepada penduduk kampung Tanjung Karang, Temniang, Aceh pada hari ini. Kita semua tahu apa yang berlaku dekat Aceh. Dan tim kami AICT dah pun sampai pada dekat dalam Aceh, dah edarkan bantuan. Tapi tahu tak, bantuan yang diedarkan adalah dalam jumlah yang sangat sedikit. Kerana dana sumbangan yang diperolehi untuk rakyat Aceh adalah sikit. Kenapa? Adakah kita ramai yang tak tahu apa yang sedang berlaku dekat Aceh? Ataupun fokus kita bukan Aceh? Ini kan soal kemanusiaan. Indonesia adalah negara jiran kita. Dan rakyat Malaysia yang Naimah sangat banggakan dengan anda. Anda adalah di antara penyumbang yang terpaling pemurah di dunia ini. Boleh tak Naimah nak minta bantu tim AICT yang ada dalam Aceh sekarang ni, yang sedang buat kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja pengedaran bantuan makanan, pakaian, selimut, tilam dan lain-lain. Tapi jumlah yang kami ada amatlah sikit. Naimah nak minta tolong dengan anda semua. Tekanlah link dekat bio Naimah. Ada nombor akaun Bank Islam.
Bila transfer, letak reference Aceh agar dana tu kita boleh salurkan kepada Aceh terus. Boleh tak? Please, Naimah yakin anda yang tengok video ni, yang tak berkemampuan, anda akan tolong share video ni. Tolong share video ni dengan bagi tahu dengan orang-orang kat luar sana. Tim daripada Malaysia ni, daripada Indonesia, AICT dah pun bekerja dekat ground. Naimah perlukan bantuan anda. Naimah perlukan bantuan anda untuk kita sama-sama bantu rakyat Aceh yang dalam kesusahan. Segala-galanya musnah. 90% apa yang mereka ada musnah. Rumah mereka, pakaian, tempat tinggal, tempat masak, everything. Kediaman mereka tidak layak diduduki lagi. Ianya seperti tsunami, tetapi bukan tsunami. Ianya banjir besar, tetapi macam tsunami. Ranap semuanya. It will take forever to build back. Bantu mereka, please. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih di atas doa semua. Saya dah sampai di Aceh dan kita beberapa kilometer saja lagi akan sampai ke tempat bencana alam yang sedang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Ini pun tengah hujan lebat lagi. Alhamdulillah, saya nak mengajak kepada semua, jom bersama-sama dengan kami tuan-tuan dan puan-puan. Ada banyak bantuan yang kita nak buat. Hari ini, esok dan juga lusa, jadualnya sangat-sangat padat tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak bantu daripada aspek makanan, kita akan beli genset untuk madrasah, masjid dan beberapa kawasan. Kita akan bawa bekalan air bersih untuk mereka dan macam-macam lagi insya-Allah. Satu persatu tuan-tuan dapatkan update daripada kami setiap masa, insya-Allah setiap 2 jam 3 jam kami akan updatekan setiap program kami kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh pergi kepada QR code, boleh pergi kepada link bio, tuan-tuan tengok apa yang boleh tuan-tuan support dan apa yang tuan-tuan boleh bantu untuk keluarga kita di Aceh. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan salah satu daripada jawapan kita kelak di hadapan baginda Rasulullah SAW apabila kita mendengar saudara kita berada di Aceh sedang dalam keadaan kesusahan dan memerlukan pertolongan. InsyaAllah kita bantu sama-sama dan doakan kami berada di sini 3 hari tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan manfaat. InsyaAllah sepanjang hari kami akan pastikan ianya berbaloi dengan kehadiran kami di sini. InsyaAllah doakan kami insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, luar biasanya negara tetangga kita yang dimana relawannya juga sanggup turun langsung ke lokasi banjir yang ada di Aceh, Sumatera. Mereka siap bertungkus lumus untuk memasak, untuk membantu para sahabat-sahabat kita yang terdampak musibah banjir yang sebegitu dahsyatnya di Aceh dan di Sumatera. Dan Bapak Gubernur Aceh pun juga mengucapkan terima kasih atas tim medis dokter daripada Malaysia yang telah membantu warga sekitar. Masya Allah, luar biasa ya. Kita punya negara tetangga kita yang begitu sangat baik. Mereka rela jauh-jauh datang daripada Kuala Lumpur ke Malaysia dan memberikan bantuan untuk masyarakat yang ada di sana. Bahkan masak besar sampai 1.500 orang membeli kambing, lembu, kemudian dimasak rame-rame. Masya Allah. Dan juga para sahabat-sahabat daripada Malaysia, relawan juga tengah mengumpulkan donasi untuk dibawa ke daerah Aceh dan Sumatera untuk dibantu para sahabat-sahabat kita yang sedang dalam keadaan kesulitan. Dan kita doakan saja mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera tabah dan sabar dalam menjalani ujian musibah yang sebegitu luar biasanya. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang saya sampai tak bisa berkata-kata sahabat ke semua, yang dimana saudara-saudara kita dari Malaysia itu memang luar biasa ya, sanggup langsung datang ke lokasi. Bahkan ketika membawa bantuan barang-barang daripada luar negara agak sulit masuk ke Indonesia, mereka justru membawa uang yang dimana nanti bisa dibelanjakan di Indonesia sendiri. Dan di sisi lain sampai-sampai masuk ke kampung kawasan pelosok yang sulit dijangkau. Langsung kita simak videonya. Inilah kebaikan sahabat kita daripada Malaysia yang telah membantu Indonesia di saat musibah banjir yang sebegitu luar biasanya. Meskipun Malaysia sendiri saat ini juga dihadapkan dengan situasi banjir, tapi tidak menyurutkan mereka untuk menolong negara tetangganya. Alhamdulillah kita baru dengar saja daripada salah seorang tokoh Aceh juga yang aktif dalam kemanusiaan dekat Malaysia. Kita baru dengar dia baru balik daripada pejabat Perdana Menteri dekat Putrajaya dan barang boleh dihantar ke Aceh, insya-Allah akan segera sampai di Aceh dalam 2000 tan. Alhamdulillah. Okey, untuk semua
yang support Aceh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, alhamdulillah, kita ucap syukur sangat-sangat, alhamdulillah. Okey, untuk pejabat Indonesia. Korang tengok. Korang tengok pejabat Indonesia. Boleh nak kata apa lagi kali ni, okey? Buka mata kau. Ada rasa kemanusiaan sikit, okey? Untuk rakyat Indonesia, korang boleh ucap terima kasih kepada rakyat Malaysia. Okey? Alhamdulillah. Thank you semua. Nak buat ajian yang pertama, di hari yang pertama. Nanti kita sampai terus. Kita dah setting kat posko dan hari ni kita nak bagikan 200 pack hot meals. Ini belum makan. Sekarang boleh, orang boleh makan malam pun boleh. Nasi penyet lah. Cukup portion, ada sayur, ada ayam, ada nasi. Masya Allah sahabatku, lihat saudara-saudara kita daripada Malaysia langsung turun ke lapangan, sanggup berbuat macam ini untuk saudara kita yang terdampak banjir yang sebegitu luar biasa di Aceh dan Sumatera. Minta tips saya di Aceh untuk memperkasakan bantuan-bantuan ini kepada mangsa banjir. Masya Allah. Bantuan ini dari mana? Terima kasih banyak, Dari Kak. rakyat Malaysia yang baik hati. Dari rakyat Malaysia yang baik hati. Bisa lihat sendiri banjir yang sebegitu dahsyatnya. Kehilangan rumah warga, tak bisa makan. Tapi yang tolong siapa? Saudara-saudara kita daripada Malaysia. Membawakan makanan, membawakan obat-obatan. Jangan sampai menyepelekan bantuan ini sahabatku semua. Saya orang Indonesia dan hari ini saya minta maaf. Bukan basa-basi, bukan formalitas, tapi minta maaf yang sebenar-benarnya. Kepada warga Malaysia, ucapan yang bilang bantuan kalian tidak seberapa, itu bukan suara kami, itu bukan suara rakyat, itu suara pejabat yang lupa diri. Saat rakyat kami kesulitan, kalian hadir. Saat demo Agustusan, kalian pesan makanan online dari ojol untuk warga kami. Itu bukan angka, itu empati. Dan empati akan pernah bisa diukir dari mulut pejabat yang duduk nyaman. Yang bikin kami malu itu bukan kemarahan kalian. Yang bikin kami malu itu adalah pejabat kami sendiri. Ini bukan kejadian sekali. Saat bencana, nyawa hilang. Pejabat bilang tidak mencekam. Saat rakyat tertekan, mereka meremehkan. Lidah mereka lebih ringan daripada tanggung jawabnya. Pejabat seperti ini bukan cuma miskin empati, mereka berbahaya. Karena satu kalimat mereka bisa merusak martabat satu bangsa. Jadi sekali lagi kepada warga Malaysia, terima kasih atas bantuan dan doa. Dan sudah sekalian, kami menghargainya lebih dari yang bisa diucapkan oleh pejabat kami. Dan untuk pejabat yang merasa paling tinggi, rakyat tidak butuh kesombongan, kami butuh hati. Kalau kalian tidak sanggup punya empati, setidaknya jangan mempermalukan kami di hadapan dunia. Kami 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar. Jangankan kalian rakyat Malaysia, kami orang Indonesia pun sering dihina pejabat sendiri. Rakyatnya keracunan, dibilangnya nggak terbiasa makan enak. Masih banyak lagi penghinaan-penghinaan kata-kata yang tajam keluar dari mulut pejabat kami. Jadi jangan heran. Kita memang sering bergaduh di VT-VT saya soal budaya, klaim dan segala macam. But it doesn't mean I hate you. Bukan berarti saya membenci Anda. Tidak, sama sekali tidak. Itu hanyalah bumbu-bumbu di internet saja. Ketika pemberian kalian tidak dihargai pun, saya juga ikut marah. Ikut kecewa, sakit hati. Kami pun udah capek dengan pejabat-pejabat kayak gitu. Benar, udah capek. Udah capek mental, capek hati, betul. Nggak garah doh. Jadi, buat kalian yang masih ingin membantu saudara-saudara kami di Aceh, di Minang sana, dan di Batak, teruslah membantu. Biarkan Allah yang menilai nantinya. Abaikan saja pejabat-pejabat Pukimak Konoha ini. Jangan didengarkan. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang dimana telah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera. Bantuan kalian amat sangat berharga. Meskipun ada statement kemarin pejabat kami yang mengatakan bantuan Malaysia tidak seberapa dan sudah meminta maaf, memberikan klarifikasi. Katanya sih banyak yang tak paham dengan perkataannya. Tapi di sisi lain beliau sudah minta maaf, kita maafkan. Dan
banyak sahabat-sahabat daripada Indonesia yang memang tidak bersetuju dengan statement yang dikatakan oleh Pak Menteri kami, dan beliau pun juga sudah memberikan penjelasan. Katanya banyak pihak yang menilai perkataannya tersebut salah gitu, banyak yang kurang paham. Tapi di sisi lain, netizen Indonesia juga sudah bersuara bahwa statement tersebut tidak mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Itu adalah statement pejabat, bukan statement daripada rakyat Indonesia. Nyatanya rakyat Indonesia juga begitu, mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera, terutama bantuan daripada negara tetangga kita yaitu Malaysia, mengirimkan sampai bertonton obatan, beras, makanan. Masya Allah, terima kasih atas sumbangannya sahabatku semua. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir di Aceh, Sumatera tabah dan sabar menghadapi ujian yang sebesar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk saudaraku daripada Malaysia yang telah memberikan bantuan kepada saudara-saudara di Aceh dan Sumatera. Dan tentunya kita juga apresiasi bantuan daripada pemerintah kita sahabatku semua, yang dimana polisi, TNI yang sudah bertungkus lumus untuk membantu korban bencana banjir musibah di Aceh dan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.